orang yang bernama Rohan. Dia ini memiliki kekurangan, yaitu buta. Rohan ini bekerja sebagai pengisi suara kartun. Don't worry, baby. Namun biarpun Rohan buta, dia memiliki indera yang peka sehingga dia bisa hidup sendiri, layaknya orang normal yang bisa melihat. Suatu hari, Rohan dikenalkan dengan seorang cewek yang bernama Supriya. Supriya ya, bukan Supriyadi. Cewek ini memiliki kekurangan yang sama dengan Rohan, yaitu sama-sama buta. Pertemuan itu membuat Rohan dan Supriya menjadi dekat. Keesokan harinya, Rohan mengunjungi Supriya yang sedang bermain piano untuk mengiringi para penari. Lalu Rohan mengajak Supriya menari dan hal itulah awal mula tumbuhnya benih-benih cinta. Lalu di hari berikutnya, Rohan dan Supriya pergi ke mall. Di tempat itu banyak dipenuhi orang, karena kebetulan di mall itu lagi ada sebuah acara. Keramaian itu membuat Rohan merasa panik karena dia terpisah dengan Supriya. Rohan yang mendengarkan acara itu langsung menuju panggung untuk meminta mic kepada MC-nya. Excuse me, can you help me please? आपके पास माइक है तो अगर आप माइक के ऊपर announce name. Rohan lalu mengumumkan kepada Supriya bahwa dirinya berada di atas panggung. Su? Kau Su? Supriya yang mendengar hal itu langsung menemui Rohan dengan meminta bantuan kepada seorang wanita yang lewat di situ, dan terjadilah adegan menguuhkan sekali. I'm sorry Su. चलते हैं। चलो. Thank you. All the best, buddy. Have a good life. Singkat cerita, hubungan Rohan dan Supriya semakin serius sehingga sampai ke jenjang pernikahan. Suatu hari ketika Rohan dan Supriya baru pulang dari makan malam, tiba-tiba mereka diganggu oleh Amit. Amit yang sange lihat si Supriya mencoba menggoda si Supriya. Hal itu membuat si Rohan marah. Namun ketika Supriya minta tolong, Amit keburu pergi. पर तुम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ? Keesokan harinya ketika Rohan pergi kerja, ternyata Amit diam-diam masuk ke rumahnya mereka. Dan Amit langsung melecehkan si Supriya. Tapi Amit gak sendiri, dia pergi dengan Wasim. Wasim ini sahabatnya si Amit. Di waktu yang berbeda, terlihat Rohan yang baru pulang dari kerjanya. Dia kaget banget mendengar istrinya menangis dengan kondisi terikat di tempat tidur. Su? Su तू ठीक तो है Su? मुझे बता क्या हुआ Su? Su? Supriya menjelaskan ke Rohan kalau si Supriya telah dilecehkan oleh Amit. Terus Rohan melapor kejadian itu kepada polisi yang bernama Inspektur Cabe. Cabe aja lah namanya, anjir, susah banget. Cabe meminta Rohan dan Supriya untuk menemui dokter untuk melakukan visum. Karena kasus ini perlu banget laporan medis itu. Lalu visum ini juga harus dilakukan dalam batas waktu 24 jam. Namun Rohan dan Supriya nggak berhasil karena digagalkan oleh ante-antek si Amit. All evidence seems to have been washed away. Makin hari kasus ini makin gak jelas, seakan-akan pihak polisi menutup sang pelaku dan ingin menghilangkan jejak kasus pemerkosaan ini. Merasa putus asa, Rohan dan istrinya terpaksa merelakan kasus ini dengan ikhlas. तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, पर चुप नहीं रह सकती. Lalu beberapa hari kemudian, ketika Rohan pulang kerja, dia menemukan istrinya dalam keadaan gantung diri. Su? 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 Ketika Rohan lagi bersedih, Rohan kedatangan tamu tak diundang, yaitu abangnya si Amit. Abangnya ini merupakan politisi yang berkuasa di kota itu. Dia datang menemui Rohan bukan untuk berbelasungkawa, melainkan dia memperingatkan Rohan untuk menutup mulutnya soal kasus ini. Pokoknya abang si Amit ini kayak ngancam si Rohan lah. Ketika abangnya si Amit udah pergi, dia tiba-tiba teringat benda yang ia temukan di saat istrinya gantung diri. Ternyata benda itu merupakan surat dari Supriya yang menjelaskan kronologi dua bajingan Amit dan Wasim yang memperkosa Supriya untuk kedua kalinya. Rohan merasa sakit hati banget membaca surat dari istrinya itu. अगर वो बार-बार होता, तो तुम टूट जाते। Rohan yang merasa dendam, dia kembali ke kantor polisi. Tapi kali ini Rohan bukan hanya melapor, tapi dia juga bilang ke polisi itu kalau dia akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. तुम बच जाओगे? हाँ सर, जैसे वो बच गए. Perfect crime. बस एक बात हो, बोल आज सब बोल के जा. इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी सर. Dan Rohan pun mulai beraksi. फोन किया तेरे को? साला फोकट में पब्लिक में छापड़ खेलवाए. अरे मेरे कॉलेज का दोस्त था। तेरा बेटा अमित का पैसा पे तो मौज करता ही है. Rohan mengandalkan bakatnya sebagai pengisi suara
untuk memperdaya Wasim. Setelah semua telah dipelajari Rohan, ia menelepon Wasim dengan suara Amit. Dalam telepon tersebut, Amit menyuruh temannya datang ke klubnya setelah jam tutup. अमित ए वसीम आजा आजा Sesampai di sana, Wasim menemukan sosok yang ternyata bukan Amit tetapi Rohan. कौन लगती थी वो तेरी सब कुछ Terjadilah pertarungan sengit antara Wasim dan Rohan. Rohan dengan kecerdasannya menggunakan keripik untuk mengetahui langkah kaki si Wasim. Rohan memukulnya bertubi-tubi hingga Wasim lemah. Kemudian Rohan mengakhiri hidup Wasim dengan menggantung tubuhnya, biar seolah-olah Wasim ini mati karena bunuh diri. Lalu karena polisi menemukan jasad Wasim di klub milik Amit, terpaksa polisi menetapkan Amit sebagai tersangka. Tapi Amit membela diri dengan berlindung pada kekuasaan abangnya. Tapi rencana si Rohan belum selesai sampai di situ. Ketika Wasim tewas, Rohan memperdaya Amit seperti ia memperdaya Wasim. बताएगा तो पता चलेगा ना कहाँ मिलना है अरे वो उस अंधे को किस बरवास में रखा था मट के गोडाउन में क्यों हाँ उदरिच Amit datang di sebuah gudang minyak gas. Kemudian Rohan menguncinya dari dalam dan keduanya terlibat pertarungan sengit. Karena Amit lebih kuat dan sempurna secara fisik, Rohan kalah dan jatuh berkali-kali. Hingga akhirnya Rohan terkapar. Amit merasa menjadi juara. Ia memberikan kesempatan Rohan untuk bangkit dan Amit juga melepas sepatunya supaya nggak kedengaran suara langkahnya oleh si Rohan. Namun justru ini yang membuat Amit kalah. Bau kaos kakinya tercium Rohan dan memudahkan Rohan untuk menghantam Amit. Sekarang Amit lah yang kalah. Rohan mengikat kaki dan tangannya. Rohan juga membuat adegan yang sama pada Amit ketika memperkosa istrinya. दादा दादा मैं हमें अरे मेरे को ये मर के गोडाउन में बांध के रखा है दादा आप इस आके मुझे बचा लो मैं आपको सब बता दूंगा दादा नहीं है तो अमित नहीं है तो हाँ हाँ दादा हाँ कलाकार हूँ मैं भी मानता हूँ. Tapi ending kematian Amit lebih tragis. Rohan membocorkan semua drum yang berisi minyak dan meletakkan sebuah lilin di belakang pintu. Lilin itu berguna siapapun yang membukanya maka meledaklah gudang itu. Lalu abangnya Amit datang dan berusaha membuka pintunya itu. Kemudian terbakarlah semua apa yang ada di dalam gudang itu termasuk si Amit. Dan abangnya Amit makin emosi karena kejadian ini. Abangnya Amit meminta Inspektur Cabe untuk mencari pembunuh sang adik dengan imbalan uang dan jabatan. Polisi itu curiga dan merasa pelaku pembunuhan Amit dan Wasim ini adalah Rohan. हेलो फादर रॉड्रिग्स गुड मॉर्निंग फादर ठीक से भी उसको जंग खाने नहीं देगा और स्कूल भी मिस करने नहीं देगा यस फादर ऑफ कोर्स फादर यू डोंट वरी तो सारे राज तुम्हारी आवाज में हैं Ia pun mengirim anggotanya untuk menjaga Rohan di dalam rumahnya, sehingga Rohan gak bisa kemana-mana. Polisi itu pun mengirim petugas-petugasnya untuk menjaga Rohan agar Rohan gak bisa keluar dari rumahnya. Lalu keesokan harinya, polisi itu menemui Rohan yang kelelahan di tepi pantai. Tiba-tiba Cabe menanyakan bagaimana Rohan membunuh abangnya Amit. Pasti kalian bertanya-tanya, loh kok abangnya Amit udah mati, sedangkan si Rohan semalaman dikurung di rumahnya sendiri. Ini jawabannya kenapa abangnya Amit tiba-tiba udah mati. Rohan mengelabui petugas-petugas yang ada di depan rumahnya. Lalu Rohan langsung menelpon abangnya Amit agar datang ke bangunan apartemen yang belum jadi. सच बोल रहा कौन वही जिसने तेरे भाई को गोडाउन बुलाया था एक बाप की औलाद है तो नाम बता रोहन रोहन भटनागर. Bangunan ini sebenarnya adalah rumah untuk Rohan dan Supriya tinggal. Rohan yang sering banget datang ke sini, udah hafal banget dengan Dena dari gedung itu. Makanya Rohan mengajak abangnya Amit ke sini. Tanpa banyak bacot, Rohan langsung membunuh mereka berdua. Sang bodyguard abangnya terjatuh ke lantai dasar bangunan. Sedangkan abangnya Amit dan Rohan terlibat pertarungan sengit. Mereka saling mukul, saling dorong, dan pada akhirnya keduanya terlempar keluar bangunan. Namun dengan cerdasnya, sebelum itu Rohan mengikat tali pengaman pada tubuhnya, sehingga hanya abangnya Amit yang terjatuh dari gedung itu. Dan itulah penyebab kematian abangnya Amit. Oke, kita kembali dengan Rohan dan polisi tadi.
Polisi itu makin geram sama Rohan karena susah mendapatkan bukti kalau Rohan pembunuhnya. Polisi itu pun cuma punya satu bukti lagi, yaitu tempat Rohan sering menelpon korban-korbannya untuk mengelabui mereka. Ketika polisi itu udah sampai, dia langsung menanyakan foto Rohan kepada penjaga telepon itu. Namun sayangnya, ternyata penjaga tempat itu juga buta, dan Rohan pun gak terbukti bersalah. Barulah Rohan dengan ikhlas menaburkan abu sang istrinya di laut, dan film pun berakhir.